Pemirsa, kembali bersama saya di program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saat ini tim Suara Dapil sedang berada di Provinsi Bali, tepatnya di Pantai Keramas, Kabupaten Gianyar, surganya bagi perselancar lokal maupun wisatawan asing. Nah pemirsa, sudah penasaran belum kira-kira siapa sih anggota DPR yang akan kita ikuti kegiatannya kali ini? Tetap saksikan Suara Dapil. Pemirsa Suara Dapil, pada episode kali ini kita akan mengikuti kegiatan dari salah satu anggota DPR RI. Beliau adalah I Nyoman Parta, yang saat ini duduk di Komisi 6 DPR RI serta Badan Legislasi dari fraksi PDI Perjuangan. Kegiatan pertama yang diikuti tim Suara Dapil bersama Bapak I Nyoman Parta adalah menghadiri kegiatan pelatihan bimbingan teknik untuk masyarakat yang diselenggarakan melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan tema Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil Menengah IKM di Kabupaten Gianyar. Kegiatan BIMTEK saat ini mencakup 3 pelatihan, yaitu anyaman sendal, peracikan kopi, dan servis AC. Kenapa kita pilih pelatihan yang berkaitan dengan UMKM? Yang pertama, kita ingin memberikan keterampilan kepada anak-anak milenial, karena memang sekarang ini kreatif anak muda itu membutuhkan fasilitasi. Jadi kita datang untuk memberikan fasilitasi agar keinginan mereka untuk beraktivitas mendapatkan tempatnya, mendapatkan ruangnya. Banyak contoh yang telah kita lakukan pelatihan ini itu menampakkan hasil. Dari anak-anak yang kita latih barista, mereka telah banyak yang sekarang ada yang jadi pekerja di warung, restoran, atau coffee shop. Ada juga yang membuat sendiri. Menjadi pelaku usaha sendiri. Harapan kita adalah dengan pelatihan ini sebagian besar mereka jadi pelaku usaha. Sehingga di samping mandiri, mereka juga memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi yang lain. Selesai menghadiri pelatihan BIMTEK, Bapak I Nyoman Parta mengajak tim Suara Dapil untuk meninjau pemberi bantuan mesin jahit di Desa Guang, Kecamatan Sukawati. Tiba di Desa Guang, bertemu dengan Dewa Ayu Putu Meliani atau biasa dipanggil Desa sebagai penerima bantuan. Desa merupakan siswi dari sekolah menengah kejuruan, berbekal bantuan pelatihan dan pengetahuan yang didapat. Sebelumnya itu saya kelas 2 SMK, belum belajar. Belum terlalu bisa sih menjalani mesinnya. Tapi semenjak ikut training tuh diajarin pas kelas 3 semester 1 tuh Pak Man gitu ngasih informasi bahwa akan ada gini pelatihan BIMTEK. Waktu itu kita latih 14 orang. 14 orang? Dan semuanya sudah berproduksi. Semuanya sudah berproduksi. Ini efektif banget ini. Jadi kalau pelatihannya. Iya. Tapi memang kalau mau bantu mereka, bantu pelatihannya sekaligus bantu mesinnya. Kalau hanya menjahitnya aja, akhirnya mereka kan nggak bisa berproduksi. Iya. Kalau mau bantu pelatihan dan mesin. Terus untuk harapannya tuh Bapak apa? Jadi bos dia kan. Kedepannya saya pengen UMKM baru. usaha sendiri sama pengen punya butik. Jadi ini mau diseriusin untuk usaha kamu sendiri ya? Ntar kedepannya mau punya butik? Dia mau kuliah di ISI, kita mau cariin beasiswa. Oh, oke. Jadi tidak? Enggak jadi. Kenapa? Kursus saja. Kursus aja nggak jadi kuliah di ISI? Iya, dia bilang ini kan, jadi kalau diisi kan butuh biaya dan panjang, sehingga dia minta pilihnya kursus agar bisa berproduksi. Iya, sedangkan di sini pun dia sudah menghasilkan ya Pak ya. Selepas meninjau, Bapak I Nyoman Parta mengajak tim Suara Dapil mengunjungi usaha budidaya lebah di Desa Guang.
budidaya lebah yang dikelola Putu Oka Pastika merupakan motivasi dari Bapak Nyoman dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di dapilnya. Sebelum menerima bantuan dari Bapak Inyoman Parta, Putu merupakan pemain musik jazz di kafe serta hotel di daerah Ubud. Sebagai salah satu penerima dampak pandemi, Putu kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Saat tim Suara Dapil dan Bapak Inyoman Parta berkunjung, terlihat sekali wajah bahagia Putu dengan keadaannya sekarang yang telah jatuh cinta pada usaha budidaya lebahnya. Motivator terbesar saya adalah Pak Man. Pak Nyoman ini. Beliau yang memberikan support, semangat yang begitu saya dibikin ayo buat kita sesuatu. Saya semangat jadi. Sudah menghasilkan berapa lama? Berapa nih lebah per bulan atau per biasanya itu menghasilkan? Per waktu menghasilkan madunya, tergantung dari jenis lebahnya. Saya punya biroi ini lumayan untuk 3-4 bulan sudah menghasilkan. Kalau dari Bapak sendiri Pak, harapannya itu bagaimana Pak ke depan nanti? Ini kan sebuah kegiatan yang memiliki dampak ekonomi, modalnya tidak terlalu besar, kita bisa menjadikan tempat ini tempat refreshing karena kita bergaul dengan alam. Kalau nanti bisa berkembang, nilai madu kan kita udah tahu, iya. harganya lumayan kan, lumayan. Apalagi Saya madu ingin organik agar di desa ini menjadi sentra peternak lebah, penghasil madu ya Pak. Penghasil madu. Ya kami akan fasilitasi jadi dari Putu Koko dan kawan-kawan agar makin banyak yang membuat peternakan seperti ini. Keesokan harinya, Bapak Inyoman Parta mengajak kami meninjau penerima bantuan UMKM penghasil kerupuk di daerah Denpasar. Sesampainya di tempat, kita disambut dengan Ibu Jero Kadek beserta suaminya sebagai penerima bantuan dari Bapak Inyoman Parta. Dengan diberikannya fasilitas, Ibu Jero sangat berterima kasih kepada Bapak Inyoman Parta yang masih berkenan selalu membantu masyarakat kecil. Menurutnya, dengan bantuan ini pemasukan per hari pun menjadi cukup. Ini yang dikasih bantuan sama bapaknya. Ini Ibu, ini dari Bapak. Ibu bisa cerita waktu awal-awal sebelumnya Ibu sebelum bikin kayak gini tuh Ibu Dulu pertama bikin rengginang tuh, tapi masih tetap bikin rengginang. Ini ada tantangan dari bapak untuk bikin rengginang yang kecil-kecil itu, tapi belum saya ambil. Sekarang penghasil sudah berapa Bu yang dijual per hari? Kalau per harinya waktu ini kan mau kuningan tuh saya habisin nolin dulu, makanya kemarin ditelepon untuk kesini. Waduh, saya nggak punya stok gitu ya. Bingung saya itu. Sekarang ada yang mau kita cicipin? Ada Pak, dah tak bikinin. Jadi kan puasa bisa. Enak sekali, benar-benar. Jadi kalau misalnya lagi ada hari raya penjualannya meningkat. Iya, ini juga dipakai untuk. Lihat kan bersih kan? Iya. Oh kayak gini itu ada sausnya gitu ya? Iya, saya bikin biar ini ada kreasi lain gitu. Yang mau disampaikan sama Bapak banyak sih. Atau harapannya kalau sama Bapak tuh apa Bu? Ya biar dibantu untuk masa pemasarannya juga, nanti biar bisa masuk ke ini pasar oleh-oleh itu juga. Oh iya, masuk ke pasar oleh-oleh. Kan harus perlu izin, ada izin usaha. Itu Bapak untuk Bapak sendiri gimana Pak ke depannya kan? Bapak kan lagi fokus banget ya ke UMKM kan, apalagi Bali sekarang kondisinya seperti sekarang. Tapi kayak ibunya yang ngurus BPM pun sulit, itu gimana Pak? Itu dah. Kalau untuk yang BP PUM ya tinggal, saya pikir kalau tahap keduanya tinggal tunggu. Karena memang yang sudah dapat tidak perlu mengajukan lagi.
tidak perlu mengajukan lagi, tinggal nunggu kan spare waktunya masih dari bulan April ini sampai Desember, masih panjang waktu. Selepas meninjau penghasil kerupuk, Bapak Inyoman Parta mengajak kami mengunjungi salah satu peserta BIMTEK Barista Kopi yang tahun lalu diberikan pelatihan. Ia adalah Kadek Juwana Setiawan. Berbekal pelatihan barista yang diberikan, ia bersama temannya memberanikan diri membuat kedai kopi di daerah Denpasar. Kadek Juwana mengatakan, pelatihan dan dorongan dari Bapak Inyoman Parta sangatlah berarti. Beliau optimis generasi milenial dapat menjadi penggerak bagi para pelaku UMKM di level berikutnya. Oke. Nanti kita akan latih lagi ini semuanya ini, kita akan latih tanggal 20 habis lebaran. Oh, masih ada pelatihan lagi? Enggak yang tahap ini, yang naik kelas. Mas, saya mau nanya, masih boleh kan? Mumpung ada Bapak di sini, itu ada nggak yang mau disampaikan? Kayak harapannya buat Bapak ke depan bagaimana? Karena Mas saya udah dibantu pelatihan sampai kayak punya usaha sendiri kayak gini kan. Sama saya sih banyak terima kasih karena sudah ada pelatihan ini, ada wadah untuk mengembangkan bakat kita, mengembangkan keinginan kita untuk membuka usaha kopi ini. Makasih banyak disampaikan. Dan untuk teman-teman yang lain saya mewakili juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedepannya terus ada pelatihan seperti ini karena masih banyak anak-anak muda yang pengen ikut juga berpelatihan di bidang barista, tentu maupun yang lainnya juga. Baik, semoga Bapak terus bisa melihat ilmu-ilmu dari anak-anak milenial kayak sekarang nih Pak, sampai bisa bikin usaha-usaha sendiri kayak gini dan dikasih pelatihan. Mudah-mudahan Bapak juga sehat terus. Kalau anak-anak sekarang kan kreatif, inovatif dan cerdas-cerdas, fasilitasnya mendukung. Cuman yang kita diperlukan adalah pendampingan dan fasilitasi dari kita ini agar mereka punya ruang untuk berkreasi, berinovasi. Keesokan harinya, Bapak Inyoman Parta mengajak kami ke Banjar Adat Cemenggon, Desa Celuk, Sukawati untuk meninjau desa percontohan dengan sistem tebe. Komunitas Pesan Pede, pengelolaan sampah mandiri pedesaan yang digiatkan oleh Bapak Inyoman Parta dan relawan berhasil menyelesaikan sampah dari sumbernya. Konsep tebe yang dimaknai sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat Bali yang diwariskan dikemas ulang menjadi safety tank dengan berbagai varian yang sederhana untuk pengelolaan sampah organik. Kemudian, bank sampah melengkapi untuk mengelola sampah anorganik. Wayan Balik Mustiana selaku Kepala Badan Pengelolaan Sampah sangat mengapresiasi atas dukungan penuh yang diberikan dari Bapak Inyoman Parta. Menurutnya, desanya yang saat ini menjadi sangat indah dan bersih dibanding sebelumnya. Bapak Inyoman Parta mengatakan, merawat lingkungan adalah merawat diri sendiri, tubuh, dan pikiran. Karena kita membutuhkan udara segar tanpa asap plastik,
sanitasi yang baik dan got tanpa jentik nyamuk. Bapak Inyoman berharap kedepannya desa-desa di seluruh Bali, bahkan di ibu kota Jakarta bisa sukses menerapkan penggunaan sistem tebe untuk pembuangan sampah organik. Kita ini sudah 4 dan menginjak 5 tahun bergerak di lingkungan. Ini sudah 5 tahun. Awalnya dari sampah plastik. Perencanaannya Sampah plastik karena kita langsung ke sampah 100% sehingga masuk dia sampah organik. Dari itu dia tetap memotivasi, mendorong kami, mengajak kami untuk ini juga dana ini, diskusi. dana CSR. Ada termasuk dana CSR. Berapa nasionalnya 150 untuk satu desa. dari Pertamina. Untuk beli-beli ini. Untuk ini membangun ini setiap rumah ya Pak ya. 150 juta. Dan itu dari paman. Iya. Beliau yang gini, Beliau yang bantu. Jadi perannya sangat penting ya. Benar. Kita untuk rencana ke depan berarti ada gimana lagi? Apa yang direncanakan lagi? Iya. Target kita per Juni ini tidak akan menggunakan truk semua. Selama dulu kita kan pakai truk. Iya, untuk pembuangan buang. sampah. Target kita di bulan ini total nggak ada. Bulan depan. Tidak lagi menggunakan truk, artinya tidak ikut lagi membuang. Untuk sampah plastiknya berarti Ada bank sampah. Ada bank sampah. Nanti bisa ke bank sampah. Buka setiap bulan apa 2 bulan? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Keinginan saya sih seluruh Bali polanya begini, karena dia bisa dikerjakan oleh semua orang rumah. Terus dia memiliki spirit edukasi yang secara tidak langsung seluruh anggota rumah akan terjadi proses pembelajaran bagaimana memperlakukan sampahnya dengan baik, bagaimana bertanggung jawab dengan sampah yang dia keluarkan, yang dia buat, sehingga saya inginnya seluruh desa di Bali begini. Berapa desa yang sudah datang? Coba. Lumayan tidak menghitung, tapi lumayan banyak. Ada sampai 10. Jadi sudah karena sudah banyak desa yang datang Sampai konsultasi. antar kabupaten juga ada. Sebagai penutup rangkaian, Bapak Inyoman Parta mengajak tim Suara Dapil berkunjung ke Hidden Canyon Beji Guang alias Ngarai Tersembunyi. Sesampainya di sana sedang ada acara keagamaan karena letak Hidden Canyon tersebut ada di samping Pura Dalam Guang. Ya, ini Pura Beji. Makanya tempat ini namanya Hidden Canyon Beji Guang karena ini Pura Bejinya. Oh, jadi ini kenapa namanya itu karena ada pura di dalamnya ya? Ada pura Beji Guang. Itu puranya, terus itu tempat mengambil air sucinya. Yang ini? Ya, itu tidak bisa dipakai mandi itu. Itu hanya untuk diambil air sucinya. Jadi itu digunakan untuk apa, Pak? Untuk ritual, untuk pengobatan. Pura Beji Guang tersebut beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juli, itu sudah mendapat dana CSR dari BUMN yaitu BRI yang difasilitasi oleh warga kami selaku anggota Dewan DPR RI yaitu Bapak Inyoman Parta SA, ya beliau yang memfasilitasi untuk mendapatkan dana CSR untuk memperbaiki bangunan yang ada di lingkungan Pura Beji Guang. Jadi kalau ritual ngambil airnya tidak sembarangan, harus ngambil di pusat mata air. Dan yang bisa naik ke atas itu semua orang atau hanya orang tertentu, Pak? Semua orang kalau dia tidak ada halangan. Semua orang boleh. Jadi kalau misalnya wanita dia tidak lagi berhalangan tidak boleh masuk ke dalam situ ya? Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Inyoman Parta karena sudah sangat peduli dengan tempat kelahirannya, terutama di Desa Guang, dan keberadaan Pura Beji tersebut karena sekarang keberadaan di seberang sungai. Nah, ke depan mudah-mudahan ada dana CSR lagi yang Bapak Inyoman Parta bisa fasilitasi untuk kami bisa mendapatkan jembatan gantung. Karena apa?
Sekarang kalau airnya besar, kalau pas musim hujan, warga kami tidak bisa melakukan persembahyangan di Pura Beji tersebut. Kalau nanti situasi sudah membaik, tentu karena fasilitas terbesar dari Komisi 6 itu kan dari CSR BUMN. Kami akan mohonkan untuk kebutuhan pembangunan jembatan. Di samping untuk menyeberangkan umat ketika menuju pura, juga untuk kebutuhan view untuk Hidden Canyon ini. Jadi orang bisa ngambil foto di jembatan itu. Pak, ini bagus banget ya Pak, Hidden Canyon Beji Guang ya. Kayak dari pas kita pertama kali datang tuh benar-benar menyegarkan pikiran. Soalnya kalau ke sini lupa dengan lupa. Oh gitu ya Pak ya? Orang banyak datang ke sini, dia turun jam 8 pagi, akhirnya tidak betah di sini, tidak mau naik, sambil dia pesan makanan. Kalau di sini tuh yang bagus tuh sebenarnya untuk jam berapa ya kalau misalnya mau berwisata? Ini yang tahu nih. Best time-nya, waktu terbaiknya itu dari jam 11 sampai jam 2 siang. 11 sampai jam 2? Ya, karena kenapa jam tersebut yang terbagus? Karena matahari lagi di ubun-ubun. Di atas bisa, kepala ya? Ya, di atas. Bisa siluet-siluet cahayanya bisa masuk di celah-celah batu karang. Jadi akan membentuk flare ya? Ya, flares. Sangat menarik karena kita tidak banyak sentuhan di sini. Semuanya natural. Kita semua membersihkan. Tiap hari kita ada tim yang mereka sudah ada schedule sendiri untuk membersihkan tempat ini. Terutamanya kita sangat peduli dengan sampah plastik. Kalau ada daunan ini kita akan dirapikan dan dijadikan kompos untuk organik di sekitar tempat ini. Wisatawan ingin berkunjung ke Hidden Canyon ini, ya. Beji Guang ini itu dikenakan biaya berapa ya Pak? Kalau dulu kita di 2019-an sebelum Covid kita ada di 200.000 per orang. 200.000 per orang? Ya. Ini tempat termahal. Ini tempat wisata termahal di Bali. Ya boleh dibilang begitu karena kita tawarkan beda. Itu 200.000 itu sudah mencakup sama tour guide-nya? Ya, itu sudah masuk local guide. Itu sudah termasuk satu orang insurance ya, per orangnya. Kalau itu satu guide dulu 4 orang maksimum. Satu guide itu 4 orang. Sekarang? Ya, sekarang satu guide 2 orang. Oh, karena Covid? Ya, karena Covid dan harga kita juga turun. Jadi kalau 200.000 udah termasuk guide, berarti itu menurut saya nggak terlalu mahal sih apa ya? Karena kita udah pertama kan guide-nya udah foto kita, bisa ngasih spot foto, ngasih tahu jalan, sama nemenin kita kan, kasih sambil cerita-cerita ini tuh dulunya tentang apa, sejarah-sejarahnya. Ya banyak hal lah di samping pemandu yang kita sediakan untuk menjaga keselamatan, terutamanya karena trek kita beda, bukan seperti tempat wisata lain. Menurut Bapak tuh peran Pak Nyoman itu ya untuk Beji Guang ini tuh gimana? Ya kalau Pak Nyoman saya bilang karena kita beliau juga orang sini. Oh, iya. Kecilnya juga bermain di sungai sini. Jadi rasa kepedulian beliau sangat besar. Dan kami dari kecil juga bermain di sini. Sekarang Pak Nyoman itu sangat sebagai betul-betul pionir karena penggerak baik dana, waktu, semuanya disumbangkan di pikir sini karena jadi kebanggaan. Iya, dan meningkatkan ekonomi sekitar ya. Benar. Dan maksudnya dengan 200.000 dari awal yang membersihkan sampai punya range harga 200.000 itu benar-benar sangat bagus. Kalau dulu pakai ini, kalau dulu bentuknya donasi. Ada kotak kecil kita taruh itu. Awalnya Pak, ya, sampai ada yang taruh Rp1.000, 2.000. Kan kadang-kadang turis tidak tahu mata uang dia, bahwa dikira Rp1.000 itu udah gede kan. Iya. Kadang-kadang dia naruh ini, receh ya? Iya, receh. Dikira udah gede kan, angkanya 10 tuh. Iya, banyak. Nolnya banyak ya. Akhirnya perlahan kita buat tiket 10.000, selanjutnya 25.000, makin bagus, makin kita tata, nanti kita naik, kita bisa melihat sawahnya. Itu akhirnya jadi 200.000 sebelum Covid. Oke. Ya Pak, harapan Bapak Pak untuk Pak Nyoman atau untuk sekitar ini tuh gimana Pak? Kami dari Hidden Canyon sangat berharap besar dari Pak Nyoman bisa membantu untuk memfasilitasi
fasilitas yang kita masih kekurangan di sini, seperti jembatan penyeberangan seperti yang Mbak lihat tadi itu. Lepas itu kita ada mata air, kita ingin mempercantik tempat ini. Mungkin bantuan fasilitas itu yang kita butuhkan, dan pengembangan mungkin untuk tempat makan kita belum komplit sekali di sini. Kedepannya hal-hal demikian kami sangat perlukan untuk mendukung Hidden Canyon ini lebih komplit. Bukan untuk wisata alam saja, tapi nanti ada kulinernya biar juga masuk. Jadi masuk ke Hidden Canyon jadi all in one. Iya, jadi one stop shop. Iya, one stop shop. Itu harapan kami ke depan. Oke. Dengan Baik. Kalau Bapak gimana Pak yang jadi konsentrasi Bapak untuk ide pariwisata Beji Guang ini, apalagi sekarang kan semenjak COVID, itu bagaimana? Tempat ini walaupun tidak seperti sebelumnya bisa menghadirkan orang sampai 300 sampai 400 orang per bulan ya. Per bulan itu kan? Untuk sementara sekarang dulu sebelum COVID. Per hari 200 sampai 300 per hari. 200 sampai 300 orang per hari, yang sekarang mungkin sekitar 30-an orang. Tetapi agar tetap dirawat, kita memiliki banyak sungai di seluruh Indonesia. Kalau diperlakukan sama seperti Hidden Canyon Beji Guang, kita akan punya tempat-tempat yang bagus. Jadi ketika kita rawat sungai ini, sesungguhnya kalau kita merawat alam itu juga akan merawat kita. Kita dapat kenyamanan, tanpa kita sengaja, akhirnya bisa datang turis, orang berwisata, kita dapat uang, bisa bayar pajak, lingkungannya jadi bersih sekali. Nyaman kan di sini kan? Iya, bagus ya Pak. Kalau kita merawat alam pun akan menjaga kita. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak sudah menerima kita di sini. Semoga peran Bapak Pak Nyoman tuh bermanfaat untuk di desa sini. Sangat. Harapan terbesar kami dari Pak Nyoman. Demikianlah pemirsa program Suara Dapil kali ini. Terima kasih kepada Bapak Nyoman, kita sudah diajak berkunjung ke dapilnya, dan untuk masyarakat sekitar, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan bisa memancing wisatawan asing dan lokal. Baiklah pemirsa, saya Putri Milansari dan tim Suara Dapil undur diri. Terima kasih.